Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa huwal ladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihil kitaba ajaba wa fihi min kulli syai'in hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim syafi'ina wa habibina Muhammad alladzi ba'atha ila kafatin nas da'iyaw wa sirajam munira. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal hadirunal kiram, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa oleh kita berjalannya waktu sungguh amat sangat cepat. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa mengatur waktu kita, maka kita akan dipotong oleh waktu. Bulan yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang berbagai macam peristiwa, di antaranya diturunkan Al-Quranul Karim. Perintah Allah kepada semua manusia yang bertakwa untuk menjalankan ibadah puasa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah Allah, kita wajib untuk menjalankan ibadah puasa, dikhususkan buat orang-orang yang beriman kepada Allah, agar lebih meningkat keimanannya menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, membenarkan apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, perintah puasa ini ditujukan khusus buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan ibadah banyak fadilahnya, di antaranya kita mengistirahatkan perut kita. Yang tadinya 11 bulan perut kita ini kita paksa untuk bekerja dan bekerja untuk menggiling makanan, untuk menghancurkan makanan yang ada pada tubuh kita ini. Tiba-tiba perintah 1 bulan penuh kita berpuasa. Ini sisi kesehatan. Sisi keimanan ini adalah salah satu rukun Islam yang mana kita wajib untuk menjalankannya. Para hadirin, ada beberapa hal yang kita bisa membatalkan puasa. Ya, di antaranya orang yang sedang sakit atau orang yang sedang bepergian.
Kalau orang lansia apa itu sudah termasuk golongan orang-orang yang sakit. Ketika kita melihat saudara kita, sahabat kita yang kebetulan ketemu di jalan, mereka dengan semena-mena makan, minum. Memang dalam Islam, meskipun kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, hendaklah kita menghormati orang berpuasa. Akan tetapi buat kita yang melihat, janganlah buruk sangka. Seolah-olah kenapa dia tidak berpuasa? Padahal dia cukup gagah, postur tubuhnya layak untuk berpuasa. Tapi janganlah kita menghujat atau mencaci orang yang seperti itu. Karena memang dia mendapat rukhsah dari Allah Ta'ala, yaitu untuk meninggalkan puasa dikarenakan ada beberapa hal. Mungkin dia seorang musafir atau dia dalam keadaan sakit. Untuk itu dalam bulan puasa jaga akhlak kita, jaga mulut kita. Begitu juga orang yang tidak berpuasa, jangan semena-mena. Mungkin yang perempuan sedang mengalami haid atau halangan untuk tidak berpuasa, janganlah mentang-mentang dapat rukhsah dari Allah sehingga sebelah kita, tetangga kita, keluarga kita digoda dengan berbukanya dia. Ini dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa, ini marilah kita jadikan perisai untuk pelindung badan kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, usahakan amanna billah, baik dalam keadaan kosong, kesendirian, maupun dalam keadaan ramai di keliling kita ada teman-teman kita. Jagalah akhlak, jagalah tingkah laku kita, kepribadian kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqul as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Fala yarfuth wala yajhal. Hendaklah dia tidak berbuat keji. Hendaklah dia menghindari dari sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajhal, dan tidak melakukan perbuatan bodoh, berkata kotor, mencaci maki teman, mencaci maki semua orang yang dianggapnya tidak baik, tidak hormat dengan orang tua atau dengan kakak atau orang yang lebih tua dari kita. Wa ini mura'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'im marratain. Kalau ada orang yang mau membunuh kita atau mencaci kita, mendera kita, hendaklah kita tahan emosi kita. Katakanlah inni sha'im, aku sedang berpuasa. Ucapkan 2 kali. Inni sha'im. Walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis sha'im. Yang mana jiwa dan ragaku di tangan Allah Subhanahu wa taala, la khuluf. Katakanlah bahwa mulut orang-orang yang berpuasa itu atyabu indallah, jauh lebih baik, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih wangi daripada minyak misik. Atyabu min rihil misik, jauh lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia berpuasa karena aku, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, menjauhkan diri dari syahwatnya. Karena Allah Ta'ala, karena aku. As-siyamu li, sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku. Wa ana ajzi bih, dan aku akan mengganjari orang-orang yang berpuasa. Aku akan memberikan pahala yang luar biasa. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Semua amalan itu kembali kepada diri masing-masing orang yang mengerjakan perbuatan baik. Orang-orang yang mengerjakan perbuatan jelek kembali kepada dirinya. Illa shaim, urusannya sama Allah. Kecuali hanya puasa. Itu adalah untukku dan aku akan mengganjar atau memberikan pahala yang berlimpah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Perbuatan baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat ganjaran. Itu kalau bulan puasa akan dilipat gandakan lebih-lebih. Para hadirin sekalian, puasa banyak godaannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala idza dakhala Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah taala. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wasuffidatis syayatin, dan syaitan, iblis, jin yang selalu mengganggu kita diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustadz kalau saya di jalan, saya banyak godaan, apa itu ya Ustadz? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang jadi setan pada bulan Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan kerabat kita, teman-teman kita, yang menggantikan posisi iblis untuk menggagalkan ibadah kita. Untuk itu para jamaah, jauhkanlah diri dari memerangi atau menggoda teman-teman kita yang sudah berpuasa. Setidaknya kita menghormati saudara-saudara kita muslim yang sedang berpuasa. Kalau toh kita tidak berpuasa, hendaklah bersikap yang baik, tidak mengganggu temannya untuk membatalkan puasa. Dari riwayat juga muttafaqun alaih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keteguhan hati, semuanya dikerjakan berdasarkan syariat, ihtisaban, berhati-hati. Apa yang dilarang dijauhi, apa yang diperintah dijalankan, bahkan lebih sunnah-sunnah dijalankan semua. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadirin, Allah Ta'ala mengajak kita di sini untuk menjadi orang yang fitrah, tattaqun, agar kita dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian kita dikembalikan seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ayo kita cari di bulan Ramadan ini yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita tingkatkan sunnah-sunnah. Qiyamul lail kita lakukan, sunnah-sunnah di bulan Ramadan kita lakukan. Semua ibadah yang di situ ada pahalanya, sebaiknya langsung dilakukan. Karena kesempatan kita untuk menjadi orang yang bersih, orang yang fitrah, ya ini dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan ini, insya Allah kembali akan fitrah. Idza dakhala Ramadan, innallaha azza wa jal yaqul
man shoma ramadhana wa sannat qiyamahu faman shomahu wa qamahu khuruju minadz-dzunubi kayaumi waladatu ummu. Allah Ta'ala yang maha aziz, yang maha besar, yang maha perkasa dan maha mulia, kalau di bulan Ramadan itu kita menjalankan puasa, kemudian kita menjalankan sunnah qiyamul lail, kemudian Allah Ta'ala dalam hadis Rasul, faman shomahu wa qamahu kharaja minadz-dzunubi kayaumi waladatu ummu. Barang siapa yang pada waktu itu berpuasa kemudian menegakkan sholat malam, Allah akan mengeluarkan dia dari dosa-dosanya sebagaimana seorang ibu yang baru melahirkan anak bayinya. Ini adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad. Apalagi yang kita tunggu? Bukan saya pribadi seorang yang suci, bukan. Tapi saya juga kepingin menjalankan agar saya bersih kembali. Begitu juga para hadirin, saudaraku kaum mukminin, lakukanlah ini. Paling tidak kita di bulan Ramadan fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Hilangkan menggunjing tetangga, menggunjing teman. Hilangkan rasa iri kita, dengki kita. Kita fokuskan, kita produksi diri kita ini menjadi orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akhir ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi seorang yang benar-benar bertakwa. Bersih kembali fitrah. Sebaliknya bulan Ramadan, apa yang kita lakukan kalau tidak berzikir kepada Allah? Banyak teman-teman kita ini yang larinya sudah salah kaprah. Istilah ngabuburit ini sudah tidak asing di kalangan kaum mukminin. Ketika menjelang maghrib, bayangkan mereka jalan-jalan ke mall, lihat orang-orang yang buka aurat. Ngabuburit lagi tren. Untuk itu kita yang punya tugas untuk menghalang-halangi anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan kalau kita ba'dal asar, kita wirid, kita berzikir kepada Allah pada waktu petang hari. Menjelang maghrib, kita usahakan berzikir apa yang manfaat dan pahalanya luar biasa. Lakukan sebelum maghrib. Tutup dengan doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca berkali-kali agar puasa kita lebih mantap. Agar puasa kita menjadi contoh untuk 11 bulan ke belakang. Jangan Ramadan kita benar-benar bertakwa kepada Allah, tapi ketika sudah lewat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seolah-olah kita tidak kenal apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Untuk itulah jadikan Ramadan ini adalah benteng perisai kita untuk melindungi kita ketika kita akan berbuat jahat. Katakan ini shaim. Anggap saja meskipun kita tidak berpuasa, katakan pada hati kita yang paling dalam, saya lagi berpuasa, saya menjauhi maksiat, saya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-atas wal ju'. Berapa banyak orang yang sudah menjalankan puasa, akan tetapi puasanya tidak akan dapat hasil apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Illal ju' wal atas.
Apa yang kita harapkan? Buat apa kita puasa kalau larangan Allah tidak kita jalankan? Jangan perintah dijalankan, larangan dijalankan. Buat apa? Kita cuma mendapat siksa, lapar dan dahaga. Apa ini yang diharapkan? Apa jenis orang-orang yang seperti ini akan yang dijadikan kembali fitrah, kembali suci? Tidak, para hadirin. Sama sekali tidak. Mudah-mudahan kita bisa membedakan apa yang diperintah Allah dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita telah diajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Kita datang ke majelis taklim untuk mengaji. Kita diajarkan beberapa hukum-hukum, mana hukum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana hukum yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah khutbah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya katakan, terutama kepada diri saya sendiri dan para hadirin sekalian. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, terutama menjaga iman kita, menjaga sholat kita, menjaga sedekah kita, zakat kita, mencegah amalan-amalan yang lain. Pada suatu saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi sahabat yang namanya Abdullah. Ya Rasul, berikan aku nasihat tentang bagaimana cara beristiqamah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah, Ya Abdullah, la takum mithla fulan, kana yakumul lail, thumma tarak. Wahai Abdullah, hendaklah engkau jangan menjadi fulan. Ada seseorang yang tadinya dia menegakkan sholat malam, kemudian dia kembali tidak mengerjakan atau meninggalkannya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Kul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, ya Abdullah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristiqomahlah. Jadi ini sudah jelas ajaran Rasul kepada kita agar kita senantiasa menjaga apa yang kita dapatkan, apa yang sudah kita lakukan, menjadikan satu kerutinan, istiqomah. Kita mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita menegakkan kalimat-kalimat Allah, memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang perbuatan yang dinistakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini adalah salah satu tujuan dari orang muslim. Kuntum khaira ummatin. Kamu ini sebaik-baik manusia,
ukhrijat linnas, diproduksi oleh Allah untuk masyarakat banyak. Apa perintahnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau merintahkan untuk kebaikan dan menegakkan atau melarang kemungkaran yang ada di bumi ini. Ada satu ayat lagi yang kita diperintah untuk beristiqamah. Dalam satu riwayat, banyak kaum wanita itu lagi memintal benang untuk dijadikan kain atau bahan untuk baju atau yang sejenisnya. Di situ Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah engkau menjadi seorang yang diceritakan dalam Al-Quran, yaitu perempuan yang pemintal benang. Tadinya sudah dipintal baik, sudah mendekati sempurna, lalu dicerai-beraikan, lalu diuraikan kembali. Ini ada dalam Al-Quran. Ini mengajarkan kepada kita apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah baik dari ajaran Allah dan Rasul, kita tinggalkan begitu saja. Karena kita marah kepada Allah dan Rasulnya, karena kita marah kedua orang tuanya, sehingga kita tunjukkan kelakuan kita buruk. Yang tadinya kita ahli ibadah, selalu menegakkan sholat, rutinitas datang ke masjid, lalu begitu saja ia tinggalkan. Untuk itu para hadirin, apa yang kita dapatkan, marilah kita pertahankan. Berbuatlah istiqomah. Kalau kita sudah biasa zikir pagi dan petang hari, lakukan. Kalau bisa ditambah dengan zikir-zikir yang lain. Kalau kita sudah biasa menegakkan sholat malam, menegakkan sholat-sholat sunnah yang diperintahkan oleh Rasulnya, maka tegakkanlah. Jangan sampai ditinggal. Lakukan. Bagaimana kalau kita capek? Ini beda. Capek sama malas itu beda. Kadang-kala kita kerja pulang malam hari sehingga kita berniat untuk munajat, bertahajud kepada Allah. Akan tetapi ghalabahun naum, dia ketiduran. Bagaimana itu? Hukumnya tetap maktub. Kalau kita sudah ada niat dan betul-betul niat, tidak ada unsur kesengajaan, maktub indallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibas sa'ilin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbalid du'a innaka antas sami'ul alim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya aziz ya ghaffar innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana asrif 'anna adab jahannam inna adabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana innaka antal azizul ghafur. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum.
Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.